pelaku. Ini siapa lagi nih? Ya, Beneran jauh. Awalnya sudah saya melihat ya di media sosial tentang kasus Agus. Saya lihat bagaimana awalnya saya pikir apaan sih ini kasus ECE, anggapan saya begitu kan. Katakan cuma kasus masalah orang buta dibantu sumbangan gitu. Terus kok nggak beres-beres berbulan-bulan, malah jadinya makin banyak yang ikut nimbrung kan, saya pikir gitu kan. Jadi apaan ini? Cuma saya nggak kenal sama Agus juga, dan saya udah lihat wah udah ada lawyernya Bang Farhat situ. Saya pikir wah saya kenal Bang Farhat, nggak mungkin lah saya ambil atau saya motong kan situ kan. Udah nggak lama Bang Farhat ada menghubungi juga gitu loh, ada menghubungi terus Bang Farhat ajak mau ikut nggak bantu. Terus saya bilang oh yaudah kalau ada permintaan dari rekan senior saya siap, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya Bang Farhat bilang iya silakan ayo masuk gabung, kita makin banyak makin kuat. Jadi saya pikir tujuan saya masuk untuk membantu agar ini cepat selesai sih, tujuan utamanya di situ. Ya jadi kalau ada orang bilang mau ikut pansos atau apa, nggak usah, nggak perlu saya di situ. Nih kali ini aja ada kasus gede buronan 1,5 triliun ditangkap Mabes, klien saya itu Pak Katsiong, nanti saya nggak akan bersidang di situ ya. Jadi kasus-kasus landmark saya banyak kok, nggak perlu sebenarnya nangani kasus Agus. Yang saya tahu nggak ada uangnya, dan yang saya tahu pasti saya nggak bakal populer, karena saya melihat masyarakat ini, netizen ya dalam hal mayoritas itu banyak yang tidak mendukung Agus kalau saya lihat di situ ya. Betul, demi kemanusiaan aja. Kalau enggak, saya nggak bakal mau. Buat apa? Duit nggak ada, tenaritasnya nggak dapat, dimusuhin malah di situ. Tapi yang namanya kita mau bela orang, keadilan ya, walaupun dimusuhi, walaupun banyak resikonya, kita harus berani. Kalau nggak berani, jangan jadi lawyer. Hari ini Bang Hakim juga inisiasi untuk harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit juga. Mungkin seperti apa pemeriksaan yang dijalani? Ya, jadi saya lihat ketika saya lihat Agus, yang dibutuhkan paling utama itu sebenarnya bukan uang. Tapi uang itu hanyalah sebuah alat untuk bagaimana dia bisa mengobati matanya dan luka bakarnya. Jadi saya pikir oke, uang kalau menurut Bang Farhat kan masih dalam proses hukum ya Bang ya, jadi akan makan waktu. Jadi saya pikir bagaimana saya mencari pendana atau pemilik rumah sakit meminta layanan dari mereka, dan kalau mereka nggak bersedia atau kekurangan sekalipun saya pribadi akan nambahin. Tapi syukurlah saya ketemu sama Pak Ali Hanafi ya dan Asuk Aguan, mereka bersedia membuka rumah sakit Seci itu untuk pengobatan Agus, dan dibilang silakan berobat sampai sembuh. Bang, ini kan dengannya abang ikut masuk dalam membantu Agus, banyak yang juga yang menghujat juga abang termasuk di Instagram untuk komentar netizen sendiri. Abang nanggepinnya seperti apa? Ya saya menanggapin seperti ya anjing menggonggong kafilah berlalu aja. Karena gini loh, ya yang namanya kita bantu orang, kita bantu si A lawan B. Ya A seneng sama kita, B pasti nggak seneng di situ. Jadi nggak mungkin di dalam setiap hal yang kita lakukan itu kita selalu menuai pujian. Pasti ada pihak yang nggak setuju atau pihak yang kontra ya kan. Tapi coba balik lagi, telusuri. Kalau Agus ini adalah Anda atau adik Anda atau saudara Anda atau orang tua Anda yang mengalami seperti Agus ini, kira-kira Anda butuh nggak bantuan uluran tangan dari orang? Nah kalau ada orang yang membantu terus orang itu diinjek-injek, orang itu diintimidasi, nanti kalau kalian kesulitan mau minta bantu ke siapa? Karena orang itu akan takut untuk membantu nantinya. Nah ini yang harus dicamkan. Mungkin bersama tadi dari hasil pemeriksaan, katanya Agus akan melakukan pemeriksaan lanjutan di Singapura, mungkin seperti apa? Jadi ekspertis dari rumah sakit kan berbeda ya. Kalau tadi yang dibilang oleh rumah sakit Seci, mereka ini hanya bisa sampai tahap kornea ya tadi. Nah, masalahnya adalah untuk melakukan operasi mereka tidak punya alat peralatannya dan ekspertisnya di Seci. Yang punya itu hanya di JSC dan di Singapura. Ya. Karena saya atau keluarga saya atau relasi saya tidak pernah ada yang mengalami hal yang serupa seperti Agus, jujur kita bingung mau ambil JSC atau Singapura. Tapi
apapun itu nanti balik keputusan sebenarnya ada di Agus dan keluarga, bukan di saya. Jadi kalau Agus bilang, ya udah saya ke JSC, ya kan. Nah, kalau JSC ada biaya sekalipun, seperti yang sudah di komit, 9 naga itu akan ambil alih biayanya. Jadi akan dibayarkan. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir. Dari 1,3 miliar itu untuk masuk ke pengobatannya udah beres. Sudah ada pendonornya. Ya, jadi sisa uang 1,3 miliar itu silakan Agus pergunakan untuk kehidupan Agus. Dia mau bikin kos-kosan kek, dia mau bikin warung kek, ya kan? Yang dimana uang itu bisa mencukupi kebutuhan hidup dia, gitu loh. Sehingga kedepannya tidak menyusahkan masyarakat lagi. Itu yang saya inginkan. Bagaimana akhirnya sampai 9 naga bisa mau membantu full benar-benar pengobatannya? Awalnya gimana? Bang Hafiz obrolan. Ya, jadi 9 naga ini terutama PIK ya, Pak Aguan ini sebenarnya saya ada beberapa kasus sebenarnya awalnya yang bertolak belakang sama mereka. Jadi saya bantuin korban, serang mereka atau berpihak yang berseberangan. Tapi di dalam hal ketika dalam proses hukum kami bertemu dan kami menyesuaikan visi dan beliau bersedia memberikan ganti rugi kepada klien saya di situ ya. Dan karena ganti rugi sudah diberikan, bahkan ada salah satu klien saya perusahaannya dibeli oleh Agung Sedayu, sehingga otomatis saya menjadi retainer dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kita mempunyai hubungan kenal lah gitu ya. Kalau dibilang hubungan keluarga enggak, hubungan bisnis juga tidak. Pak Aguan maupun PIK tidak pernah bayar saya sekalipun untuk menjadi kuasa hukum mereka. Yang ada karena kami kenal, saya melihat bahwa mereka ini punya jiwa sosial membantu. Karena saya dengar antara 9 naga itu antara Aguan dengan Antoni Salim yang punya Indo Food sama si Sinarmas ya, Indra Wijaya, itu mereka membentuk yayasan yang namanya Yayasan Buddha Suci ya. Dan Yayasan Buddha Suci itu membantu orang-orang miskin dan orang-orang sakit yang tidak memiliki biaya. Nah, jadi karena saya melihat bahwa Pak Agus ini masuk dalam kriteria tersebut, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan mereka ya. Ketika saya sampaikan, mereka dengan senang hati bilang, oh itu memang tugas yayasan kami. Bukan cuma kamu, bukan kamu pun, orang lain kalau datang ke kami minta, kalau memang sesuai dengan visi misi kami pasti kami bantu. Tadi sempat Agus menyinggung soal pengen operasi kulit juga. Mungkin ada yang didulukan nggak sih antara mata atau kulit? Antara mata sama kulit nggak ada perbedaan. Kalau dalam hal donasi atau pelayanan kesehatan gratis akan diberikan tetap oleh Yayasan Buddha Suci atau oleh Bapak Aguan. Nanti akan didulukan yang mana ya Pak? Kenapa? Akan didulukan yang mana ya? Untuk mata atau kulit? Itu semua terserah dari Agus dan keluarga. Ya kan yang mengalami beliau, dia yang tahu mana lebih dulu yang urgent atau dua-duanya mau dijalankan sekaligus, silakan. Agus dan keluarga sudah tidak perlu khawatir tentang biaya, all cover di situ. Alvin, Abang kan bilang ini mengcover penyembuhan Agus dari awal sampai sembuh ya Kak? Betul. Untuk donasi Agus yang sedang ramai diperjuangkan di 12 pihak ini ingin mengcover juga gak Bang? Jadi kalau yang dari 1,3 sekarang ini sedikit pun nggak usah masuk ke dalam pengobatan, karena pengobatan sudah dibayar full, sudah dibereskan di situ, sudah ada pendonornya. Nanti terserah antara Bang Farhat sebagai kuasa hukum, karena yang mempertahankan dan memperjuangkan tersebut adalah Bang Farhat dari awal. Saya tidak tahu dan saya tidak belum diupdate untuk seperti apa, biar Bang Farhat dengan Agus saja gitu. Agus, mungkin perasaan kamu di tanggapan kamu setelah kamu mendapat begini banyak bantuan, mungkin sekarang seperti apa perasaan kamu? Nah, setelah lu dapat bantuan gini kan tetap aja maksudnya kisru uang donasi 1,3 M itu kan masih terus bergulir nih, bahkan kamu juga sudah dilaporkan oleh Pak Bro. Mungkin kamu sendiri masih fokus nggak sih sama 1,3 M itu, atau memang fokus sama kesehatan kamu yang sudah dibantu oleh banyak orang ini? Lebih fokus kesehatan. Untuk kisru donasi 1,3 M bagaimana Gus?
yang ditanya itu. Oke Bang Parat. Oke ya. Bang Parat gimana? Selamat dulu peresmian Pleasure Center milik Bang Alvin Lim ya. Hari ini kita semua diajak berdoa, kemudian Agus diajak gunting bintang, kemudian kita makan ya, teman-teman semua makan dan bersyukur. Saya doakan semoga di hari yang baik ini kantornya bertambah makmur, sejahtera, dan bermanfaat buat masyarakat, khususnya membela kaum yang lemah. Karena Bang Alvinnya orang idealis, dia kalau udah rilis dan sudah selesai klarifikasi dan baik, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dibela, dan inilah hasilnya. Hari ini saya secara pribadi sebagai lawyer pembela kaum lemah mengucapkan terima kasih kepada saya panggil Pak Sugianto Kusuma. Kalau lebaran saya udah hampir 25 tahun dikirim kartu lebarannya aja nih. Saya belum dikirim parcel atau angpaunya. Ya pasti berdua tuh Pak Sugianto Kusuma dengan Pak Tommy Winata. Nah, jadi Pak Agwan yang nama topnya dan Pak Alian Nabi, dan saya ini merasa terbukti benar bahwa Pak Sembilan Naga ini bukan merampok harta atau tanah rakyat, tapi justru berada di kepentingan rakyat yang lemah. Nah, di sini saya senang banget bahwa Agus diperhatikan. Nah, kalau di rumah saya Agus diparhatkan. Kalau di sini diperhatikan. Jadi ditambah perhatian ya. Jadi terima kasih buat, kalau Sembilan Naga itu kan bukan mafia. Sembilan Naga itu adalah kelompok orang-orang sukses, konglomerat yang membangun, memperdayakan Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan memakmurkan negara kita dan sejahterakan rakyat, diantaranya orang-orang susah. Nah, walaupun rumah sakitnya besar, bukan hanya untuk rumah sakit orang kaya, tapi orang yang harus dibantu ya kan gitu Mas. Jadi Agus ini kita orang miskin, orang susah, walaupun ada uangnya tapi dinobi. Nah, karena itu kami ucapkan semoga Pak Agwan dan Pak Alian Nabi dan Mas Alvin Lim dalam keadaan sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan kesejahteraan dan kemakmuran selalu, karena manfaat yang kita rasakan adalah dapat membantu terutama orang-orang yang lemah yang kita bela saat ini. Bagus paham kan Gus? Jadi nggak ada endorse. Ini mereka kalau membantu tuh gempa bumi Aceh dimanapun mereka turun. Kalau di Pak Tominata itu ada harta garap buduri, ya itu kalau Pak Agwan itu yang itulah kira-kira. Bang Parat, maaf nih. Bang Parat yang katanya mau laporin Densu gimana Bang? Yang katanya mau laporin dulu Bang Parat. Jangan berdebat dulu. Soal itu. Saya gini, kenapa mereka ini akan kita laporkan semua? Karena mereka ini kerjasama. Nah, yang disuruh pertamanya Pablo ngaku pengacaranya Nopi disuruh mundur sama Nopi untuk memegang donatur. Donatur ini jelas-jelas katanya butuh pertolongan, nggak ada. Bang Alvin udah cek sebagian besar donatur itu nggak ada yang minta kembali uang. Bahkan ngasih lagi ya. Nah, kemudian kalau menyangkut rekening, yang namanya rekening kita itu kecuali Agus yang taruh di postingan dia, selama ada uang masuk, jangankan dari donatur untuk orang buta, kalian juga salah transfer sama saya nggak bisa dipidana. Betul. Orang bisa transfer 5 juta, saya udah pernah ngalami ke rekening BCA atau bank apa, bank Dinamon. Terus kita minta bank itu balikin, nggak bisa. Suruh bank pindahin, itu harus lu lobby orang itu sampai itu orang serius mau, atau memang itu orang merasa itu bukan. Kalaupun itu orang hilang nggak bisa, dan nggak bisa dilaporkan ke polisi. Karena ketika orang menyerahkan uang udah transfer, mau satu kan ada. Kalau kalian mau transfer uang kan jumlah sekian udah oke atau apa kan lanjut atau cancel kan ada. Nah, begitu sudah oke, ya seperti itulah saya menggambarkan bahwa sumbangan ini adalah sumbangan sukarela yang sifatnya charity, donasi yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian Bang Alvin juga menyinggung ketika mereka melaporkan dan mereka gembira, Agus ini dua-dua perdata juga pidana juga kan jahat. Awalnya mereka terkenal gara-gara Agus, jujur aja sebelum Agus dapat donasi sampai 1,3 miliar, saya nggak terlalu kenal Denny Sumarsono, saya nggak terlalu kenal itu Nopi. Tapi setelah mereka podcast itu jadi terkenal kan, harusnya bersyukur sama Agus. Dan ini uang dapat bukan gara-gara Agus, gara-gara ada curhat bang, ada Nopi enggak, gara-gara ada orang buta.
Coba, Bang Alvin membantu Agus ini gara-gara Denny Sumargo atau Novi enggak kan? Karena gara ada orang sakit kan? Betul. Nah, berarti tanpa ada Denny Sumargo dan Novi juga orang membantu. Saya, teman-teman saya semua. Sekarang hari ini, Bang, kita dapat kasur, dapat cat rumah gitu. Betul. Nanti kalau ada yang mau nyumbang bikin kamar mandinya bagus, yang kamar mandi disabilitas, oke, silakan datang aja, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi beginilah saya menggambarkan, Bang, mereka uangnya ada kemarin, tapi mereka nggak menggunakan itu. Kalau menggunakan uang untuk Wawa itu karena Wawa memang tahu rumahnya itu digadai, jaminan. Kalau itu pun digunakan, makanya hari ini Bang Alvin mengatakan bahwa biaya pengobatan di luar daripada semua itu dan uang itu adalah semua murni buat Agus. Silakan Bang Alvin jelaskan, apakah uangnya Agus itu untuk berobat saja atau untuk kesejahteraannya Agus? Silakan Bang. Ya, jadi kalau tadi seperti sudah dibilang ya, kalau untuk pengobatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya sudah ada donaturnya ya, 9 naga. Kita tahu lah uang mereka ratusan atau ribuan triliun, jadi nggak usah khawatir di situ. Sehingga uang 1,3 miliar tersebut yang namanya orang nyumbang ke Agus di situ, kalau pengobatannya sudah beres kan Novi bilang, kamu yang penting pengobatan dulu. Selesai pengobatan nanti terserah kamu mau apa-apa ya. Ini sekarang pengobatan udah beres. Ya toh, silakan uang itu diberikan kepada Agus. Untuk apa Agus mau gunakan, mau dia buka kos-kosan kek, mau buka warung kek, mau bayar utang kek di situ. Karena dia udah nggak perlu lagi untuk buat pengobatannya, karena sudah ada lagi yang donasi. Boleh dong, orang udah donasi 1,3, ada yang mau bantuin lagi, masa orang nolak? Kan kita ikhlas, sukarela di situ. Ya, jadi sudah tidak ada limitasi lagi dan sudah tidak ada alasan lagi bagi Novi, apalagi sampai bilang ada yang keberatan. Misalnya dia bilang ada yang keberatan uang itu kalau dikasih ke Agus, dia mau uang itu balik kasih ke ODGJ, silakan. Yang keberatan donatur silakan datang ke kantor Relki Indonesia Lopam. Kita ada 7 cabang di Jabodetabek, ya kan? Isi surat menyatakan dan bukti setornya kalian, ya dong, bukti kalian memang donatur di situ. Nanti kita cocokin sama rekening Agus, benar nggak? Kalau benar di situ tanda tangan surat transfer, saya akan kembalikan full tanpa syarat, ya toh. Udah balik ke donatur, terserah nanti donatur mau kasih uangnya itu ke yayasan kek, dia mau kasih uangnya itu nanti ke ODGJ kayak mau ke Novi kayak terserah, ya kan. Tapi selama ini saya bikin video terbuka, belum ada satupun yang datang ke saya keberatan dan minta uang itu kembali. Yang ada saya sudah ada beberapa donatur yang kontak saya dan bilang, Pak Alvin saya bingung, siapa sih itu donatur yang minta uangnya balik? Dia bilang, saya cuma transfer puluhan ribu dan saya ikhlas kok. Kok bisa jadi gede gitu Pak? Dan dia juga bilang yang namanya orang nyumbang, kata dia kayak saya nyumbang ke masjid, saya nyumbang ke orang miskin, terserah besoknya orang miskin itu mau pakai buat apa, itu bukan urusan saya, kata dia. Saya bingung, masa sih Pak ada yang keberatan sampai ngomong pada begitu donatur-donatur ke saya. Berarti kita meragukan nih, ya kalau ada gugatan, yang gugat itu siapa? Kok gugat? Dia kalau gugat mau duit mereka balik, saya sudah bilang, saya siap kasih. Kok nggak ada yang datang? Kan aneh dong. Berarti lu tujuannya bukan mau duit lu balik toh. Ini yang harus kita camkan sebagai orang dengan berakal sehat ya. Saya sudah siapkan di akun saya, di BCA saya 1,5 miliar, itu kan cuma 1,3. Ayo datang yang keberatan. Ya, dan ini masih berlaku, donatur-donatur yang keberatan datang ke saya. Ya, kantor cabang kita Relki Indonesia Lopam, Question Center, semua siap mengganti di situ. Ini kan batas waktu Ya tentu sampai proses hukum jalan. Kalau proses hukum udah jalan, udah ada putusan pengadilan kan saya udah nggak bisa ambil lagi. Bang, pihak Novi kan bersikeras Bang, duit donasi ini pure untuk pengobatan. Nah, Abang sudah berstatement hari ini mau cover Bang. Ya. Apabila mereka mengikat kepala nggak mau balik gimana tuh Bang? Ya itu biar Bang Farhat yang sebagai kuasa hukum untuk litigasi Ya, dah. karena dasarnya awalnya kita anggap itu curian, makanya kita laporkan, penipuan. Jadi kita nggak bicara lagi seperti itu. Itu kan maunya mereka. Ketika Agus mengatakan dia lebih berharga daripada uang, diinjek-injek lagi sama Densu. Katanya Agus nggak butuh uang, jadi uang nggak perlu kan kayak main-main. Iya. Agus butuh uang, dan masalah menyangkut butuh tidak butuhnya itu uang Agus. Udah bukan lagi uang donasi.
Uang donasi itu adalah uang yang masih ada di rekeningnya Novi dan yayasannya. Itu donasi. Tapi kalau sudah masuk ke rekening Agus, ini udah Agus. Proses pendonasian yang dimana adalah himbauan secara sukarela. Yang kebetulan dari sedikit menjadi bukit. Kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mengumumkan kepada masyarakat Indonesia penegak hukum bahwa mereka melaporkan Agus dengan pidana dan perdata. Sedangkan Bang Alvin adalah orang yang punya kebaikan dan kepedulian terhadap kaum lemah, sudah mengumumkan kalau mau ambil uang silahkan ambil di kantornya, ya. Walaupun uangnya Agus itu ada di Novi saat ini di yayasannya. Nah, kalau kalian masih menggugat Agus dan melaporkan pidana Agus, itu sama aja main-main, sengaja memperolok, ya. Harusnya orang sehat sakit jadi sehat, ini orang sakit tambah sakit. Dan kalau begini caranya ada ketua yayasan maupun kontentor dan pengacara yang saling tunjuk-tunjukkan kuasa, kalian akan dipermalukan nanti, diketawain gitu. Orang mau ganti uangnya, tiba-tiba masih menggugat. Berarti kan ada apa? Kan ujung-ujungnya kan uang gitu kan. Nah, nanti tetap fight bahwa itu uang lo atau uang kita. Bahkan sekalian pun kamu store ke dinas sosial pun 1000% Dinsos tidak akan menerima uang itu. Itu bukan hibah. Berani nggak kalau dia merasa itu sudah uang diserahkan sukarela? Sedangkan dalam 2 draft perdamaian awal bahwa itu adalah uang untuk keperluan Agus dan digunakan untuk kepentingan Agus. Betul. Begitu sudah mau tanda tangan, dia kabur, dia tidak setuju. Justru kita mempermainkan. Kita akan laporkan juga, termasuk Densu akan membayar 300 juta buat Agus apabila mencabut laporan pidananya. Itu termasuk suap, bujuk rayu. Sekian. Bang, ada dugaan bahwa uang 1,3 yang nggak ada? Ya pokoknya mereka kan dulu membujuk-bujuk bahwa uang itu akan digunakan untuk Agus kapanpun dan untuk kepentingan Agus. Ternyata begitu diminta, enggak datang, nggak ada. Ngurus-ngurus tunggu Densu, tunggu ini gitu. Tunggu perdata, tunggu ini gitu. Jadi menurut kita segala aja diaudit. Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris ya Bang ya. Ya pokoknya lawan kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus orang buta. Di belakang Agus ada Bang Alvin, ada para tabas, pembela kaum lemah. Bang Farad sendiri mungkin pernah nggak meminta mutasi rekening dari 1,3 M itu ke Novi sendiri? Masih ada? Udah ada, sama saya udah ada mutasi. Dan uang itu kan sudah di Novi semua. Iya. Kalaupun ada tangan paling berapa, nggak sampai 100 juta. Dan yang keluarga Maki udah kembali dan bukan dicuri kok, dikasih di bantuannya Agus kok, hanya untuk sekarang Agus bayangkan tinggal di rumah Wawa, kamarnya Wawa dipakai Agus. Iya. Ya, kalau dia sewa aja boleh, kalau sewa rumah ini Wawa termasuk yang melayani. Ya betul ya, Wawa membantu semua kan? Masak apa semua ya dia. Jadi betul-betul dibantu lahir batin, Mas. Jadi nggak ada arti apa-apa. Bahkan kalau saya pikir nanti saya akan menyumbang ke Wawa juga, membuat bantuan donasi ke Wawa karena dia adalah orang yang baik gitu. Namanya orang baik kan dijamin dapat rezeki dan dapat uang. Bang, tanggapan kemarin dari Densu akan mau melakukan dia kembali, dia menanggapinya bahwa laporin aja terus, kalau perlu ambil di negara ini Bang Farhad. Gimana tuh Bang? Dan Pasti. juga masalah penampilan abang disuruh cukur rambut tuh Bang, diberi uang bantu gitu Bang. Orang itu sudah mengejek-ejek fisik sampai bando segala macam ejek. Iya. Udah biasa itu. Netizen juga bilang gigi Udah, apa segala macam. iya. Apa urusannya gigi ya kan? Saya nggak mau pasang gigi palsu terus mau apa? Saya punya duit tapi saya nggak perlu pasang gigi palsu. Ya kan, karena kenapa ya, saya mau tanam gigi dan dokter bilang saya harus nunggu tekanan darah saya rendah dulu baru bisa pasang. Kalau saya pasang pakai gigi palsu itu malah justru kompleksitas nanti kata dia. Ya sudah, ya kan, jadi orang nggak perlu lah mengejek ke situ saya rasa. Dan kita mau klarifikasi tentang itu ya Bang ya. Jadi ada yang bilang perjanjian gagal karena Agus minta dibiayain 7 keturunan. Itu nggak ada ya, karena kalau dilihat itu perjanjian yang bikin itu pihak mereka. Bang Farhad sama saya itu tidak pernah saya pun nggak pernah ngelihat sama sekali perjanjian dan isi perjanjian itu. Satu huruf pun nggak pernah kita tahu. Nggak pernah kita lihat di situ. Jadi kalau dibilang kita yang minta untuk dibiayain 7 keturunan, ini kan kurang ajar. Dia yang bikin, dia yang taruh, dia bilang seolah kita yang minta di situ. Nah inilah orang nggak punya itikat baik. Ya kan, kalau dia yang bikin, namanya dia yang bikin kayak perusahaan asuransi, bikin aturan, ya kan, kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mau klausal A, kita nggak mau klausal B, tinggal mau terima atau enggak. Nah, kita mau tanda tangan, dianya kabur.
Jadi yang nggak punya itikat baik itu siapa? Coba teman-teman lihat ya. Karena kenapa? Coba tanyakan ke Brian, yang bikin itu draft siapa? Bang Farhat atau lawyernya mereka yang bikin? Kalau lawyernya mereka yang bikin terus kita disalahin minta 7 keturunan kan udah gila dia. Kalau kayak begitu. Benar ya Bang ya di situ ya? Jadi kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara pembela kaum lemah juga mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus itu dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum-oknum yayasan atau oknum ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit-sakit jiwanya untuk berobat pakai uang itu nggak apa-apa. Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya. Biar dia berobat Gus, biar dia nggak nyakitin dan dipecat kamu Gus ya, itu aja ya. Berarti dalam arti kalau ikhlas sudah tidak masa bodoh lah uang yang sudah dipakai. Bukan. Kalau mereka sakit untuk jiwanya, karena mereka ini yang menurut saya oknum-oknum ini gila-gila, hanya nyerang-nyerang Agus melaporkan orang buta. Nah, untuk berobat pakai uang itu silakan pakai. Tapi kalau Sarkasme itu Bang. nah, ya. Karena aneh kan, gugat perdata. Orang buta pun yang mau penjarain dong. Kita ceritain dulu. Mau dipidanain. Mau dipidanain. Coba, mana ada? Anda coba datang ke rutan manapun, rutan Cipinang, rutan Sukamiskin dan lain-lain. Pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana? Karena sudah ada aturan undang-undang di KUHP, orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri di situ, itu nggak bisa dipidana Bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakal bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana, nih potong kuping gua. Nah, kalau Nggak dia di bisa. penjara, tolong suruh Pablo ataupun pengacara-pengacara yang nungguin di dalam. Suruh cabokin. Bantu, suruh nyebokin Iya. ya. Suruh juga Nopi atau Dude Sumargo bantu dia ini masuk juga ke dalam. Iya. Ya. Karena kita kan juga punya laporan terhadap oknum-oknum ini. Nah, nanti siapa tahu ketemu Agus. Kalau Agus mau jalan tolong tuntun, Agus mau ganti baju, mau nyebokin silakan nyebokin. Nah, Iya. silakan gitu. Orang sakit jiwa, orang lumpuh itu nggak bisa dalam penjara. Orang sakit jiwa kan juga nggak bisa cabok sendiri. Oke. Bang, mungkin besok nih terkait Udah cukup Bang, udah. Satu lagi. Jangan semuanya lagi tambahan, Bud. 2 menit. terkait dengan Karena keburu besok habis banyak episode ya. Ini lagi panas, Bu. Kemensos nih. Mungkin Abang Ya, hari Rabu Bang Abin sempat jam 10 kita di Iya. Bunda Mensos. Rabu jam 10 kita berdua ke Mensos, sudah diundang. Bagus sekali. Kita agendanya apa sih Bang kalau boleh tahu? Pasti bicara tentang ini Bang Bang. ini lah. Ya, tapi jika misalkan dari Kemensos meminta untuk kayak Bang Densu, Novi dan Agus untuk bertemu gimana Bang? Nggak masalah kan kalau datang. Udah, kalau udah hukum ya hukum aja ya. Itu aja. Simpel kok. Ngapain ketemu dia? Uangnya dia mau gugat kok. Kecuali kita gugat, kita mundur. Yang gugat dia. Iya. Baru kita mau ketemu ya aneh. Dan dia juga kan nggak mungkin udah buat kita mau ketemu kita. Ya. Oke. Oke, cukup.